Salam sehat untuk seluruh guru hebat. Perkenalkan, saya Ketut Suardana dari SMP Negeri 1 Sepi Banyu. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang tugas individu CGP aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pendidikan guru penggerak angkatan 11. Terima kasih kami ucapkan kepada pengajar praktik kami, Bapak Endro Waluyo dan Ibu Tri Widayanti. Dan terima kasih kami ucapkan kepada fasilitator kami, Ibu Asti Triasih. Laporan aksi nyata modul 1.4 budaya positif bagi calon guru penggerak bagi setiap calon guru penggerak. Modul ini membahas pentingnya budaya positif di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat mengembangkan karakter mereka sesuai profil pelajar Pancasila. Guru penggerak merupakan suatu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini mencakup pelatihan daring, lokakarya, dan konferensi. Selama pelatihan, para guru juga perlu mengerjakan tugas berupa laporan aksi nyata di setiap modulnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi laporan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mari kita pahami dan simak secara sesat rancangan tindakan aksi nyata. 1. Latar belakang. Tindakan ini dilakukan untuk memotivasi peserta didik dalam menjalankan budaya positif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selama ini, beberapa tugas terkait budaya positif masih dilakukan oleh sebagian kecil peserta didik. Yang kedua, tujuan aksi nyata. Tindakan ini bertujuan untuk membangun keyakinan peserta didik bahwa budaya positif adalah norma yang harus dijunjung tinggi. Tujuan khusus adalah mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam mengembangkan budaya positif, termasuk dalam menjaga kebersihan kelas, berinteraksi dengan baik antar peserta didik, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta memastikan bahwa peserta didik membuang sampah pada tempatnya. 3. Tolak ukur. Keberhasilan tindakan ini dapat diukur melalui terbentuknya keyakinan dan komitmen peserta didik dalam menjalankan budaya positif. Peserta didik menjalankan budaya positif termasuk menjaga kebersihan kelas, berinteraksi dengan sesama murid dan guru dengan baik, serta membuang sampah pada tempatnya. 4. Lini masa. Keberhasilan tindakan ini dapat diukur melalui terbentuknya keyakinan dan komitmen peserta didik dalam menjalankan budaya positif. Peserta didik dalam menjalankan budaya positif termasuk menjaga kebersihan kelas, berinteraksi dengan sesama murid dan guru dengan baik, serta membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama di kelas, pengenalan budaya positif, memberikan contoh perilaku budaya positif, dan mendengarkan pendapat peserta didik tentang budaya positif. Penerapan budaya positif oleh peserta didik dengan bantuan teman sejawat untuk pemantauan dan evaluasi. Pertemuan kedua, melakukan pengecekan terhadap tindakan budaya positif yang telah dijalankan oleh peserta didik. Pertemuan ketiga, diskusi evaluasi dengan teman-teman sejawat. Pengenalan budaya positif. Melakukan pengecekan terhadap tindakan budaya positif yang telah dijalankan oleh peserta didik. Diskusi evaluasi dengan teman sejawat.
5. Melakukan pengecekan terhadap tindakan budaya positif yang telah dijalankan oleh peserta didik. Bahan atau alat yang dibutuhkan: laptop, proyektor, atau infocus untuk presentasi tentang budaya positif. Fasilitas kebersihan kelas. Pihak yang terlibat untuk berkolaborasi yaitu rekan guru untuk pemantauan, evaluasi, dan diskusi. Dukungan dari seluruh warga sekolah. Rencana untuk mendapatkan dengan memohon izin dan dukungan dari kepala sekolah, mengadakan diskusi untuk evaluasi dengan teman sejawat. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif. Menerapkan budaya positif merupakan suatu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk menciptakan ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Budaya positif dapat dijalankan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep budaya positif seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, 3 teori motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol sebagai seorang guru, dan pelaksanaan segitiga restitusi dalam menemukan solusi terhadap permasalahan murid. Konsep dasar budaya positif. Perubahan paradigma belajar yang pertama. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol. 6. Keyakinan kelas. 7. Restitusi segitiga. Perubahan paradigma belajar. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus kontrol, semua kebutuhan orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba merubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dipandang sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid. Model berpikir menang dan kalah. Untuk teori kebutuhan kontrol, semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Penerapan disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan atau hukuman yang diterima. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perubahan. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tentu ketika melakukan suatu perubahan. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang.
biar nggak banyak uangnya.
Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi eksternal, contohnya murid melakukan suatu tindakan karena takut menghindari dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Motivasi internal, contohnya murid melakukan kedisiplinan sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan pada tindakan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri dengan karakter yang lebih kuat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Teman, kamu jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada Bapak. Kalau penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Kalau pembuat rasa bersalah, beberapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Demikian, terima kasih.